Sebetulnya tadi sudah disebut, kata kuncinya itu ada 2, praktek curang dan HS circumvention. Itu kata kuncinya sebetulnya. Ya, jadi bukan masalah impornya, bukan masalah tapi apa yang diimpor. Karena kita ini, terutama masyarakat awam ya, itu cenderung menyamaratakan, "Oh pokoknya baja," tapi baja itu padahal macam-macam. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang bisa diproduksi dalam negeri, ada yang memang nggak bisa, begitu. Ya. Jadi ya memang kita harus harus cermat. Artinya the devil is in the detail. Nggak bisa kita bilang, oh nggak boleh impor baja sama sekali. Ya nggak bisa juga, mati benar. Atau dibuka juga seluas-luasnya, ya nggak bisa juga, mati juga gitu. Itu tadi kata kuncinya 2 itu tadi. Oke, artinya sebenarnya ini faktornya lebih karena ke praktek curang dan juga tadi dari kode ASE-nya ya. Pak Johannes, saya akan minta tanggapannya ke tim riset CNBC Indonesia, Mas Argun. Mas Argun, apakah Anda melihat bahwa masalah klasik yang terus terjadi pada industri baja dalam negeri ini karena impor dan juga tadi sudah disebutkan praktek curang dan juga kemudian ada sejumlah praktik-praktik lain begitu ya, yang sehingga merugikan industri baja dalam negeri? Ya, baja itu the mother of the industry gitu. Jadi kalau sebuah negara belum bisa mencukupi kebutuhan baja dalam negeri, maka impor tuh harus gitu. Karena kalau kita tidak punya supply baja, ya bagaimana kita bisa membangun jembatan, membangun bangunan-bangunan yang diperlukan untuk kepentingan publik. Makanya memang harus ada industri baja. Bahan bakunya apakah diimpor atau tidak? Ya saya setuju dengan dari Spindo tadi bahwa memang kalau kita tidak bisa memproduksi, ya nggak apa-apa diimpor gitu. Nah, problemnya sudah disebutkan, yakni pengalihan HS ya, itu yang sudah dikeluhkan oleh beberapa pelaku industri baja, dan itu sudah berjalan sejak tahun 2018. Sebenarnya keluhan-keluhan sudah mulai muncul sejak ada perubahan Permendak sudah berlaku yang baru nomor 110 tahun 2018. Satu kan ya sudah tidak perlu lagi ada pertimbangan teknis untuk impor baja, dan ya kemudian ada beberapa jenis baja yang kalau udah ditambah boron misalnya, maka bisa naik kelas menjadi jenis produk baja impor yang bisa dibebaskan atau mendapatkan insentif pajak tax rebate gitu. Nah, banyak disinyalir banyak importir yang melakukan itu, impor baja dari Cina misalnya ditambah boron kemudian naik kelas, kemudian dapat keuntungan pajak dan produknya jadi lebih murah karena ada pengembalian pajak itu tadi, tax rebate, dan itu yang bikin produk mereka lebih kompetitif dibandingkan dengan produk di dalam negeri. Buntutnya adalah produsen-produsen dalam negeri, smelter-smelternya, blast furnace-nya itu menjadi inefisien gitu. Karena kalau mereka misalnya dengan operasi yang wajar, normal, itu mungkin taruhlah harganya 5 gitu, tetapi karena kemudian kompetitornya dari Cina misalnya atau dari negara lain yang impor, tiba-tiba harganya menjadi 4, maka dia kalau dipaksa produksi kemudian cost-nya 5 itu tadi, ya otomatis lama-lama tidak kuat juga. Timbul inefisiensi karena kalah bersaing dengan baja-baja yang impor yang jadi lebih murah karena ada keuntungan pajak tadi itu karena pengubahan boron dan sebagainya. Oke, menimbulkan inefisiensi. Apakah ini artinya bukan berarti industri baja dalam negeri ini tidak mandiri untuk memenuhi kebutuhan nasional ya Mas Argun? Memang belum, 100% produk baja kita dalam negeri belum bisa dipasok gitu ya. Kalau tadi disebutkan kan kapasitas terpasang sekitar 60%, tapi ini masih perdebatan, ada yang bilang sebenarnya turun jadi 40% gitu ya. Kita perlu melihat data yang dari mana, tapi setidaknya memang belum total 100% gitu, belum bisa. Baik, saya ingin minta tanggapan ke Pak Johannes. Sebelum kita ke dalami lagi terkait dengan praktik-praktik kecurangan, apakah sebetulnya dari segi produsen baja sendiri ini masih belum bisa memenuhi kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan nasional? Karena kan ini kebutuhan khususnya sektor-sektor di hilirnya sendiri membutuhkan baja yang cukup banyak, Pak Johannes. Jadi sebetulnya begini ya, industri dalam negeri pun sebetulnya kalau kita mau jujur, itu tidak semuanya mengolah baja itu dari betul-betul barang mentah. Sebagian so-called produsen baja Indonesia itu mengolah baja itu dari slab. Ya, yang kita impor itu slab. Jadi yang kita impor aja sudah berbentuk produk setengah jadi sebetulnya. Ya, kenapa? Ya karena memang kondisi geografi Indonesia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan dibilang sudah bahwa baja sebagai mother of industry. Ya, itu udah benar, dan sekali lagi masalahnya adalah tadi juga sudah disebut kita harus lihat juga kenapa sih harus dikenakan bea masuk, kenapa sih sebenarnya gitu. Karena praktek dari negara-negara eksportir sendiri yang dalam tanda petik
mempermudah. Mereka mendukung industri mereka. Contoh, ya. Dulu itu di China itu kalau kita ekspor itu diberikan tax rebate. Jadi kita tuh udah ekspor, kita dikasih insentif tax gitu loh, untuk pengusaha, sehingga tadi dibilang misalnya harganya biaya produksinya 4, mereka jadi nggak 4 Pak, mereka jadi 3. Kenapa? Karena dapat 1 tax rebate dari pemerintah. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kenapa negara-negara itu kemudian mengenakan tarif bea masuk, anti dumping dan sebagainya. Begitu. Jadi apakah Indonesia sendiri sudah bisa mandiri baja? Belum. Ya, tapi sekali lagi, apa yang diimpor itu yang harus diperhatikan dengan detail. Nggak boleh asal impor. Misalnya produk-produk galvanis gitu. Kita lihat apakah produk dalam negeri sudah bisa menghasilkan produk galvanis yang berkualitas. Seperti itu sih, Mbak.